Respon Anies disindir Prabowo, senyumannya berat. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah ada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu, tetapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Dan ketika Anies ditanya oleh para wartawan tentang pernyataan Pak Prabowo itu, Anies dengan santai menjawab, kalau itu tanyakan kepada beliau, kan beliau yang alami, kalau saya sih biasa-biasa aja. Asli sih, ini nyakitin banget ya, terutama buat kami anak-anak Abah, dan untuk jutaan malaikat yang dikirim oleh Abah Awas kemarin ikut kampanye yang bela mati-matian demi Abah. Padahal kami sudah berangan-angan, sudah berhayal kalau nanti kami akan bersama di surga bersama Abah. Tapi ternyata apa yang Abah lakukan seperti ini. Ini sangat menyakiti hati kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang seloroh Pak Prabowo kepada Abah dan Cak Imin pada saat penetapan presiden terpilih oleh KPU yang tidak dihadiri oleh kubu 03 ya, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada 24 April kemarin. Dalam penetapan tersebut kita tahu bersama bahwa Pak Prabowo menyampaikan sebuah kalimat yang akhirnya itu banyak direspon oleh netizen. Yaitu begini kalimatnya, kurang lebihnya ya. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi seperti Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Ya, pandai sekali Pak Prabowo ini mencairkan suasana. Walaupun bagi para pendukung kubu sebelah ya, mungkin itu dianggap sebagai sebuah hinaan. Dan akhirnya pun ya, seloroh Pak Prabowo tersebut akhirnya tuh banyak mendapat respon dari netizen di dunia maya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Canda Pak Prabowo kepada Mas Anies dan Mas Muhaimin saat sidang penetapan oleh KPU. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Jujur amat Pak. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Mas Anies, Mensari, senyumanmu itu penuh dengan luka dan sakit di dada. Pak Prabowo sudah 2 kali merasakan posisi tersebut. Sing santuy, sing semangat, lan sing sabar ya. Wong kalah kuwi emang sakit banget, sakit alit jabang bayi men. Bang Anies, sorry ya, Anda nggak kebagian kursi. Meskipun kamu datang di sidang penetapan oleh KPU, buat Pak Anies dan Pak Muhaimin, semoga kalian berdua selalu diberi kesehatan agar nanti di bulan Oktober bisa melihat Pak Prabowo dilantik ala-ala jabang bayi. Ya, ini apa namanya, ejekan gitu ya, ejekan netizen ini sangat mengena sekali teman-teman ya. Saya Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Iya. Dan semoga saja Pak Prabowo tetap konsisten tidak memasukkan Abah dalam kabinetnya. Amin. Lanjut. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Anies disindir Prabowo, senyuman Anda berat sekali ya. Ya nggak apa-apa, kecewa ya lah. Yang penting sekarang sudah menang Prabowo, kita bersatu kembali, kita membangun bangsa untuk kepentingan rakyat.
Ya, betul. Tetapi ini sangat negarawan kalau menurut saya Pak Prabowo ini, walaupun dalam apa itu ya, debat capres ya itu diserang, tapi pada saat penetapan KPU kemarin dia ini kan salah satu bentuk sapaan kan begitu ya, menyapa Mas Anies dan Mas Muhaimin. Masih mau loh menyapa, walaupun ya isinya seperti itu, tapi ini bagus mencairkan suasana. Lanjut. Respon Anies disindir Prabowo, senyumannya berat. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah ada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu, tetapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Dan ketika Anies ditanya oleh para wartawan tentang pernyataan Pak Prabowo itu, Anies dengan santai menjawab, kalau itu tanyakan kepada beliau, kan beliau yang alami, kalau saya sih biasa-biasa aja. Menanggapi hal itu, Anies merasa tidak ada yang istimewa dengan senyumannya. Ia juga tak mengerti dengan pernyataan yang dilontarkan Prabowo kepada dirinya, sebab Prabowo yang mengalami kondisi seperti itu. Kalau itu tanyakan kepada beliau, kan beliau yang alami, kalau saya biasa-biasa aja, ujar Anies dikutip dari Antara. Oh gitu toh Pak Prabowo, ujung nyamain, orang kan beda-beda. Kalau Anda berat, kalau Anies mah biasa-biasa aja kali. Ini orang emang gak ada obatnya. Pokoknya Abah itu selalu benar ya. Luar biasa yang namanya Iva Villa ini sebagai anak Abah yang paling militan. Tidak ada celahnya pokoknya Abah itu ya. Semuanya sempurna. Pak Anies, tanyakan dong kepada Pak Abah, kepada Pak Prabowo. Masih ngales saja. Ya udahlah. Pokoknya jangan dikasih kursi menteri. Lanjut. Asli sih ini nyakitin banget ya, terutama buat kami anak-anak Abah dan untuk jutaan malaikat yang dikirim oleh Abah Awas kemarin ikut kampanye yang bela mati-matian demi Abah. Padahal kami sudah berangan-angan, sudah berhayal kalau nanti kami akan bersama di surga bersama Abah. Tapi ternyata apa yang Abah lakukan seperti ini. Ini sangat menyakiti hati kami. Jadi mulai detik ini kami stop menjadi anak Abah, karena kami sudah punya pengganti Abah, yaitu seorang ustadz berkaliber internasional, yaitu Ustadz ataupun Abah Rocky Gerung. Asem, Ustadz Abah Rocky Gerung. Penggantinya Abah Anies adalah Abah Rocky Gerung. Oke, saya bacakan ya. Ini potongan media online Antara. Anies Muhaimin tiba di KPU hadiri penetapan capres-cawapres terpilih. Pendukungnya kecewa teman-teman, ya kan? Mulai detik ini kami stop jadi anak Abah, nyakitin. Maksudnya gimana? Seharusnya Abah dan Caimin gak datang gitu ya dalam penetapan KPU gitu tak maksudnya? Ayah wae. Oke, lanjut. Apakah Pak Anies Baswedan memberikan ucapan selamat terhadap Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran atas kemenangannya di Pilpres itu memiliki tujuan? Oh gitu. Kalau memiliki tujuan, kira-kira tujuannya apa ya? Ya, minta kursi paling. Minta jabatan kah? Ya, bisa minta jadi. Apakah menginginkan sesuatu apakah? Kira-kira apa ya? Soalnya gini, kalau memang ya mereka itu mengakui kemenangan 02, kemenangannya Prabowo Gibran dari kemarin setelah Pilpres pasti sudah mengakui, dan tidak akan ada yang namanya sidang MK inilah itulah, dan tidak akan ada namanya demo ini dan demo itu. Itu logikanya. Netizen, tanggapan Anda? Ya tentu mengucapkan itu ada tujuannya ya, nggak mungkin lah kalau nggak ada tujuannya, ya kan? Karena habis mengucapkan gitu kan, kemarin juga kita tahu bersama setelah ditanya oleh wartawan apakah akan bertemu dengan Pak Prabowo, kan dia menjawab, siap, saya siap, kami siap berdiskusi. Mendiskusikan kursi maksudnya. Ya gimana Mbak ya? Nyapres itu kan butuh dana banyak. Kalau nggak jadi begini kan ya kan harus dibayar itu hutang-hutangnya. Lanjut.
Wahai anak Abah, lihat sendiri tuh, Prabowo sudah akrab sama Anies, sudah digoyang-goyang tuh, dipeluk tuh. Mereka tuh akrab, nggak usah berantem-berantem lagi, kuat teriak-teriak, udah nggak usah. Anies sudah legowo, sudah berpelukan sama Prabowo ya. Gak usah ngamuk-ngamuk lagi, gak usah demo-demo lagi ya. Khusus buat anak Abah, tobatlah, oke? Legowo. Ya Anies senyum-senyum gak ngamuk-ngamuk kan ada maunya bang. Masa nggak tahu? Udah jelas-jelas kalah kan, bingung dia mau menuntut di mana lagi. Udahlah, merapat aja, memuji-muji Pak Prabowo lagi. Karena saat ini yang giliran marah itu bukan abahnya, tetapi para pendukungnya kepada abah. Abah udah diganti karena sudah ada abah baru, Abah RG. Lanjut. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Ya, ini adalah sebuah parodi teman-teman ya. Dan saya mau membahas Pak Prabowo-nya saja ya. Memang itu bagian dari komunikasi ya. Itu untuk mencairkan suasana dan ini perlu patut diacungi jempol ya. Untuk Pak Prabowo begitu. Padahal pada saat debat itu dia diserang habis-habisan. Tetapi pada acara kemarin, penetapan kemarin, dia menyapa lebih dulu pada saat dia ya berada di podium itu ya. Walaupun nyapanya itu dengan berseloroh, tetapi itu adalah bagian dari komunikasi. Mantap, inilah negarawan. Lanjut. Pendapat pribadi tentang Pak Prabowo. Dan saya jawab, beliau adalah seorang patriot. Pak Anies lagi muji-muji Pragib ya? Kira-kira punya tujuan apa? Kursi, Mbak. Apakah punya tujuan untuk mendapatkan jabatan? Atau apakah punya tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lain? Pak Prabowo, Mas Gibran, kami selaku rakyat Indonesia memberikan suara kami kepada Anda karena tidak ingin Indonesia ini dipimpin oleh yang lain. Pak Prabowo, Mas Gibran, kami harap cukup DKI saja yang sudah merasakan hasil kinerja dari orang yang saya sedit ini. Tempat lain, daerah lain, jangan. Ataupun apapun, jangan. Itu pesan kami untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan Pak Prabowo dan Mas Gibran mendengarkan pesannya Mbak TKW ini ya, dari Blitar. TKW apa enggak? Pokoknya Mbak-mbak dari Blitar inilah, bahwa kami memilih kalian berdua itu karena kami ingin negara ini tidak dikuasai, tidak dipimpin oleh, bisa tahu sendiri kan? Nah, kenapa tiba-tiba Abah ini memuji-muji Pak Prabowo? Ya sudah tahu lah ya kan, kita semua sudah mengerti lah. Nggak mungkin ya kan dia minta nasi bungkus, nggak mungkin itulah. Pastilah minta. Lanjut. Teman makan teman, tanaman makan pagar. Loh, ya kok ana sing komen ngene to, lai. Iki wong komen iki nepaki apa trae? Baper nih. Iya, baper gimana nih? Domong ya. Penjahatnya teman sendiri, Panggahan. Katanya lain itu enggak lain. Penjahatnya tetap teman sendiri, katanya lain. Wes jan mbah aku wis ora genah aku iki piye iki. Karepe iki piye lah nganggep teman kok tapi kok kaya ngono lho ning Pak Prabowo. Iki jan mbah aku wis. Tenan wae. Ya kuwi lho Mbak, kadang yo ngono kuwi Tre. Teman ki iso makan teman ngono lho. Bener wi omonganmu ki jan bener wi. Ya buktine kuwi mau Pak Anies kuwi ngono lho. Pak Anies kuwi jare saiki ngaku teman jarene. Iya, seperti itu lah. Ya padha to ya sing dialami ning kisah dunia nyata guys. Banyak hal-hal terjadi seperti itu. Teman makan teman ini bener wisan. Aturun. Terima kasih, salam seduluran. Sehat selalu ge sampean. Sip. Ya, Mas Semut Ireng ini sekalian menceritakan pengalaman pribadinya teman-teman ya, bahwa dalam kehidupan nyata itu ya banyak sekali teman yang makan teman.
nggak terhitung pokoknya. Dan kembali lagi ke Pak Prabowo dan Abah ya kan. Saat ini Abah mengaku bahwa Pak Prabowo adalah teman berdemokrasi. Ya iyalah, tetapi masa pada saat debat dikasih nilai 11/100? Teman macam apa kayak gitu ini? Lanjut. Kalau musuh saling menghabisi, kalau lawan saling menguatkan. Maksudnya gimana itu ya? Susah dicerna kalau udah terlalu pintar itu kan. Kalau kayak kami ini bahasanya to the point aja kan. Iya enggak udah gitu aja. Dengan kalimat-kalimat nah yang kayak gitu-gitu itu nggak paham lah. Dengan menyebar isu tanahnya Prabowo ya, lawan saling menguatkan ya, lawan saling menguatkan, oke. Musuh saling menjatuhkan, lawan saling menguatkan, oke. Isu tanah Prabowo, isu siapa itu yang mati itu, Harun Ar-Rasyid itu, apalagi mau ini kan diungkit alutsista bekas, apalagi pelanggar HAM ya, udahlah itu memang udah sering lah. Terus nilai 11 dari 100 ya, itu nggak tahu lah itu lawan apa musuh itu ya, nggak tahu lah bahasanya. Terus ya itu dulu lah ya yang gue ingat ya. Jadi dari bahasanya kau ini mau numpang kabinetnya Prabowo ini. Kalau aku bilangnya ya, kau itu nggak cocok dibilang abah itu apa itu abah itu, tai lah abah, amis mulut amis. Kalau musuh itu saling menghabisi ya, saling menjatuhkan. Kalau kawan itu saling menguatkan. Menguatkannya di mana, Bah? Pada saat debat Anda serang habis-habisan ya kan, kasih nilai 11/100 ya kan, mempersoalkan tanah-tanah milik Pak Prabowo yang berada di Kalimantan katanya, padahal itu HGU, hak guna usaha, itu milik negara. Masa sekelas gubernur tidak mengerti? Dan serangan-serangan lain itu yang menguatkannya di mana? Nggak ngerti lah bagaimana pola berpikirnya orang cerdas satu ini. Lanjut. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Memang berat itu Presiden Prabowo, berat itu senyumnya Pak Anies dan Pak Muhaimin itu. Ya sekarang Pak Anies bukan lagi 11 dari 100, tapi 100 nol. Tapi sudahlah, ini adalah sebagai candaan untuk menghibur ya, jangan ditarik ke arah yang negatif. Nah, betul. Meskipun negatif atau positifnya sebuah statement itu tergantung perspektif orang yang melihat dan melakukan reaksi terhadap statement tersebut. Boleh-boleh aja 01 dan pendukungnya menganggap itu adalah ledekan, tapi hendaknya ini adalah sebuah secerca harapan hiburan untuk kita semua setelah sekian lama bersetegang tentang perbedaan pilihan kita. Semangat Pak Anies, semangat Bung Muhaimin. Tentu Pak Anies masih panjang, masih cerah masa depan politiknya, masih muda. 24% pemilih Pak Anies Muhaimin. Kalau Pak Anies bisa kelola dengan baik, jadikan itu sebagai organisasi, buat wadahnya, bukan tidak mungkin 24% ini menjadi partai nanti kelak.
Setelah jadi itu organisasi, santuni mereka. Pak Anies barangkali 1 kali 3 bulan siapa? bisa Pak Anies kunjungan ke setiap provinsi. Oh gitu. 2 tahun sebelum Pilpres 2009, jadikan itu menjadi partai politik. Dengan 24%, ingat, partai pemenang tahun ini hanya 16%. Bayangkan Pak Anies, kalau 24% yang bisa memilih Pak Anies di 2029, bukan tidak mungkin itu menjadi partai pemenang legislatif. Luar biasa tenaganya itu. Maka saran saya, jadikan yang 24% itu menjadi organisasi, buat wadahnya, santuni, bikin kegiatan. 2 tahun sebelum Pilpres, jadikan partai politik. Tentu Pak Anies harus berubah gaya komunikasinya. Jangan suka mengganti-ganti nama seperti yang sudah terjadi, karena tidak cukup nalar saya untuk mencerna kalimat-kalimat Pak Anies seperti normalisasi waduk menjadi naturalisasi, rumah susun menjadi rumah berlapis atau rumah vertikal, banjir menjadi parkir air. Tidak sanggup otak kami mencerna itu. Ini yang perlu Pak Anies rubah. Jadikan menjadi organisasi, santuni setiap 3 bulan, kunjungi per provinsi, jadikan partai politik 2 tahun sebelum Pilpres. Maka Pak Anies menjadi pemimpin partai penguasa. Tentu Pak Anies harus nasionalis. Jangan berkiblat ke salah satu golongan. Itu saran saya kepada Pak Anies. Pak Anies masih sekali calon atau gubernur. Jikapun Pak Anies maju di DKI, masih bisa. Berbeda dengan nasib Ganjar. Pak Ganjar habis. Calon gubernur pun dia tidak bisa dimanapun, karena sudah 2 periode dia menjadi gubernur. Tak mungkin Pak Ganjar menjadi calon bupati atau wali kota, kecuali Pak Ganjar gila jabatan. Kalau dia menjadi menteri, apakah mungkin? Saya pikir tidak mungkin. Dengan kondisi sekarang ini, beliau saja tidak hadir di dalam rapat pleno KPU hari ini. Pak Anies boleh saja menjadi menteri, sebagaimana dulu Jokowi mengangkat Prabowo. Tapi prestasi kerja nyata harus. Hanya saja Pak Anies terlalu jauh menantang keberlanjutan, karena Pak Anies terlalu sempat mengusung moto perubahan. Akan menjadi nilai positif atau negatif bagi publik. Tapi kalau Pak Anies santuni yang 24% tanpa gabung ke pemerintahan tetap menjadi golongan perubahan, berikan model-model pemerintahan yang akan mengembangkan Indonesia 2045, Mas. Jadikan partai, Pak Anies akan menjadi pemimpin partai penguasa di 2009 dan bukan tidak mungkin menjadi presiden. Salam waras. Salam waras. Ya teman-teman, ini adalah nasihat ya, masukan untuk Abah. Lumayan loh Bah, suara Anda 24%. Coba bandingkan ya kan dengan paslon 03, walaupun diusung oleh partai paling besar se-Indonesia Raya. Mereka hanya mendapatkan 16% ya. Tetapi ya kan, mungkin abang dari Medan ini kurang menelisik. 24% itu kalau menurut saya bukan pemilihnya Abah. Pemilihnya Abah mungkin itu di bawah 5%. Yang menyebabkan sampai 24% itu pemilihnya Caimin. Dari PKB, kaum Nahdliyin yang terpecah ya kan. Nah, tapi nggak masalah lah. Itu kan juga cuma dugaan saya ya kan. Dan terlepas dari semua itu, ya
menurut saran abang yang dari Medan tadi, Abah buatlah partai politik begitu ya. 2 tahun sebelum pemilu 2029 daftarkan itu sebagai partai politik ya kan. Santuni semua konstituen. Nyantuninya pakai apa, bro? Sekarang dia sudah terancam pengangguran ya kan. Terancam tidak punya jabatan kecuali dia melipir ya kan. Dia mendapatkan kepercayaan Prabowo, barulah dia mungkin akan diberi jabatan menteri apa kayak menteri urusan parkir air kayak, baru dia bisa ya menghasilkan pundi-pundi lagi untuk memberikan santunan kepada anak-anak Abah di seluruh Indonesia. Ya, itu tadi ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan tadi. Di bagian awal ya, kita lihat bersama video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang seloroh Pak Prabowo kepada Abah dan Caimin pada saat penetapan presiden terpilih oleh KPU yang tidak dihadiri oleh kubu 03, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam penetapan tersebut, kita tahu bersama bahwa Pak Prabowo menyampaikan sebuah kalimat yang akhirnya banyak direspon oleh netizen, yaitu, Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi seperti Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Ya, pandai sekali Pak Prabowo itu mencairkan suasana ya, menyapa orang-orang yang pada saat debat lalu orang-orang yang menyerang dia. Ya, walaupun bagi para pendukung kubu sebelah mungkin itu dianggap sebagai sebuah hinaan ya, sindiran. Tetapi yang jelas akhirnya seloroh Pak Prabowo tersebut banyak mendapatkan respon netizen di dunia maya. Salah satu netizen tadi menyebut bahwa candaan Prabowo tersebut terlalu jujur, karena tentu senyuman para paslon yang kalah adalah senyuman membawa luka ya. Lagunya Maggie Jet ini. Bibirnya tersenyum tapi hatinya merana ya, karena mengakui kekalahan itu tidaklah mudah, butuh waktu dan proses untuk pendewasaan ya kan. Kemudian tadi juga ada anak Abah dari Minang, siapa lagi kalau bukan Iva Villa, yang lagi-lagi tetap membela Abah ya kan. Pokoknya ini luar biasa dah militannya. Kalau misalnya ada pasukan berani mati untuk membela Abah, mungkin perempuan satu ini adalah orang yang pertama akan mendaftar. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.